Oke, saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, layarnya kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, di sini nanti kita akan lanjutin modul yang kemarin. Modul yang kemarin nanti kita lanjutin langsung ke case project-nya ya, ke mini case project-nya. Jadi nanti bisa dicobain di page yang ini. Jadi kita akan mulai dengan nyobain yang form login registernya ini. Kemudian nanti kita akan lanjutin dengan bikin seperti simple galeri gini ya, simple galeri. Kemudian nanti kita akan nyobain juga parsing data, tapi ini parsingnya langsung dari API yang udah ada gitu. Jadi ini sedikit nanti yang mau kita pelajari di hari ini. Jadi itu tuh dari page yang sini, dari navigation dari 41 ya, 41 ke bawah. Oke, kita lanjutin dari yang sini, karena ini nanti kita mau bikin sendiri, jadi ini nanti kita delete dulu dari page 38 ke bawah ya. Uh, Terus di sini nanti kita bikin page baru, misalnya page home. Ini kita arahkan dia ke page home. Setelah itu di sini kita ganti ini scaffold ya. Jadi kalau kita running, kita coba running di sini. Oke, ya ini udah seperti ini ya. Jadi nanti di sini kan kita custom. Kemudian kita akan bikin page-nya seperti ini terlebih dahulu. Kita bikin yang kayak gini. Home register custom seperti ini ya. Navigation. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan bottom navigation bar ya. Nah, karena dia di sini butuh stateful, kita coba ini replace ya. Stateful page home. Nah, di sini kita bisa lihat nanti ya. Jadi kalau dia stateless, dia hanya butuh kelas seperti ini aja. Dia tidak ada kelas di dalamnya lagi. Tapi kalau dia stateful, ini dia ada state-nya, kemudian ada baru kelasnya. Ya, ini kelasnya, baru ada state-nya, seperti itu. Jadi ketika dia stateful, dia butuh namanya state-nya. Nanti state-nya ini dia akan membuat lagi kelasnya namanya platform state. Dan ini biasanya otomatis, jadi kita tidak perlu ketik semuanya ini, tapi kita cukup ketik di atas ini ST aja. ST, kemudian kita pilih stateful, kemudian page home. Seperti ini. Nah, kemudian eh, ini kita delete ya. Kita nggak jadi pakai yang stateless, kita pakainya yang stateful ya.
Nah, kemudian nanti di sini kita menggunakan bottom navigation yang ini. Jadi di sini kita akan menambahkan ini ya, single ticker provider state. Kemudian tab control-nya juga. Jadi di sini kita akan tambahkan page from state, kemudian extend state, kemudian di sini kita tambahkan ya with single ticker provider state ini. Kemudian di dalamnya kita tambahkan ini tab controller, tab controller. Ada yang tahu ini maksudnya bagaimana? Kalau ini apa? Kalau ini apa? Kalau tab controller yang besar ini apa? Sama yang tab control kecil ini apa? Kira-kira ada yang tahu ini maksudnya bagaimana? Ya, Farhan Abiu, boleh? Ketekan Pak, maaf Pak. Oh, ketekan. Oke, oke. Yang lain ada yang ngerti maksudnya bagaimana? Oke, kalau tidak ada, ya jadi di sini kita mau deklarasi ya sebuah widget itu namanya tab controller. Nah, kemudian di sini yang tab control dengan T-nya kecil ini disebut dengan variabel ya, variabel dari tab controlnya ini. Nah, kemudian nanti di dalam sini kita declare ya tab controlnya ini apa. Jadi di sini nanti kita butuh namanya init state ya. Nah, untuk init state-nya ini disebut dengan proses do in background ya. Proses do in background. Nah, untuk proses do in background itu biasanya dia ada init state dan kemudian ada state. Bedanya apa? Kalau dia init state, ini adalah proses di background yang dilakukan sebelum view-nya dipanggil. View dipanggil. Jadi contoh ya, contoh misalnya kita punya view ini. Misal di sini kita punya page pertama ya, dilihat ini. Oke, kita punya view yang mau kita panggil yang view berwarna ini. Jadi proses do in background-nya adalah sebelum kita munculkan view yang warna ini, maka dia akan melakukan proses di init state-nya atau di background-nya. Jadi itu dia proses yang berada sebelum view-nya dipanggil seperti itu. Sedangkan state sendiri di sini adalah dia adalah sebuah proses di background, tapi dilakukan saat perubahan view. Nah, contoh misalnya kita ada tombol ya. Misalnya kita di sini nanti kita tambahkan tombol. Kalau di sini ada tombol ya. Kemudian ini tombol di sini, klik di sini. Nah, ketika misalnya dia klik di sini, tapi dia ada pemanggilan data ataupun dia ada view yang akan dia panggil setelahnya, tapi nggak bisa langsung pindah. Ya, jadi dia misalnya ada get data sebelumnya ataupun dia menampung data dan lain-lain ya. Jadi sebelum dia memanggil pop-up view lainnya, itu dia akan ada proses di background-nya. Nah, proses background-nya itu yang disebut dengan yang state-nya itu ya. Oke, jadi ini ada dua perbedaan ya, ini state, kemudian state seperti itu. Nah, setelah itu kita akan declare ya tab controller-nya ini di dalam sini.
sama dengan tab controller, kemudian lengthnya misalnya di sini 3, kemudian ini nah, ini maksudnya adalah kita kan mau manggil declare yang di sini ya. Nah, karena di sini kita declare-nya belum ada belum ada inisialnya, jadi kita define-nya di bawah sini. Jadi nanti ketika kita udah panggil yang di sini itu dia akan munculkan tab-nya nanti ada 3 buah seperti ini. Jadi dia nanti view-nya kotak-kotak seperti ini. Jadi yang kita atur itu dia ada di dalam init state yang ini tadi, gitu. Nah, kemudian ketika kita deklarasi variabel, ini biasanya ada suggestion ya, let gitu. Nah, let ini maksudnya kita deklarasi variabel ataupun widget dari tab control-nya ini, tapi isi dari variabelnya ini kita define terakhir atau belakangan, begitu. Oke, setelah kita buat tab controller dan kita deklarasi tabnya di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat view ya. Jadi di sini kita return di sininya itu dia adalah scaffold. Kemudian kita panggil body-nya. Kemudian kita panggil tab bar view. Tab bar view. Nah, setelah itu di sininya kita panggil controller. Kemudian tab controller yang ini. Kemudian kita panggil children-nya ya. Kemudian nanti nanti kita akan panggil file-file yang mau ditambahkan. Jadi nanti di sini kita juga bisa panggil kelasnya langsung ataupun file dari kelasnya, ataupun kita bisa panggil widget-widgetnya begitu. Ini kita coba tambahkan di dalam sini ya. Controller. Oke, kita coba bikin kelas di bawah sini ya. Kita bikin stateless saja. Misalnya ini page tab view. Nah, nanti di sininya baru kita panggil ya. Cons. Nanti kita bisa rubah sesuai dengan kelas yang kita punya. Page tab bar view. Karena tadi kita ada 3 buah ya, ada 3 buah yang ini lengthnya view yang mau kita panggil. Jadi ini kita coba pakai ini 3 buah dulu. Tuh, kemudian setelah itu baru di sini kita tambahkan bottom navigation bar-nya. Navigation bar. Nah, kemudian di dalam sini baru kita tambahkan untuk yang bagian icon-iconnya ini. Ini kita tambahkan misalnya di sini cell bar. Kemudian scroll bottom app bar cell, kemudian tab bar ya.
Oke, karena di sini kita butuh 3 buah, jadi tabnya ini kita deklarasi 3 buah ya. Ini satu, kemudian kita tambahkan lagi di sini satu lagi. Ini nanti di bawahnya ini custom ya, ataupun galeri foto. Kemudian nanti kita tambahkan satu lagi di bawahnya sini. Ini untuk news ya, ataupun list. Oke, kita sudah deklarasi ya. Jadi prosesnya di sini tadi untuk bisa membuat tab bar itu tadi ya. Kita di sini pakai single ticker, kemudian kita deklarasi tab controlnya di atas ini, kemudian init state-nya kita buat di bawah sini. Kemudian setelah itu baru kita tambahkan tab bar view ya di body-nya. Kemudian di bagian bawahnya ini untuk ikon-ikon di bawahnya ini kita bikin ada 3 ya, di 1, 2, 3 gitu. Ini mungkin biar ada teksnya kita coba ya. Kita tambahkan scaffold ataupun dia langsung ke center juga boleh. Shell text. Oke, kita coba running ya. Oke, jadi dia nanti ada punya 3 view di sini ya. Oke, ini saya coba matikan debugnya. False. Oke, jadi kira-kira kita punya tab seperti ini. Nah, untuk yang di bagian ini tadi ya, di bagian sini, ini kan ada tab bar view ya. Tab bar view itu dia di bagian body. Nah, body-nya itu sama sih sebagian di dari yang kosong atas sini sampai ke bawah sini itu dengan body ya. Nah, di body-nya ini kita isi tab bar view. Jadi kalau misalnya kita punya page-page yang lain nanti ketika diklik, kita tinggal ganti yang ini, bagian kelasnya ini aja gitu. Nah, sedangkan yang bagian bawah ini disebut dengan tab bar ataupun bottom navigation bar ya, yang bagian bawah sini. Nah, kemudian di sini tuh dia ada scrollable. Scrollable itu maksudnya dia bisa di scroll nggak ke samping gitu. Kemudian label colornya ini adalah green. Jadi label color ini maksudnya ketika dia dipilih, ini nanti mau pakai warna yang mana. Kemudian kalau misalnya dia nggak dipilih atau unselected label color, ini colornya pakai yang mana? Di sini kita pakainya yang gray ya, gitu. Kemudian kontrolnya kita pakai kontrol yang dari tab barnya tadi. Nah, kemudian setelah itu di bawah sini tuh dia ada tabs. Tabs itu maksudnya adalah di dalam navigation bar-nya ini kita memasukkan tab apa saja. Nah, itu ikonnya yang ini yang 3 ini. Jadi dia ada 3 tab ya. Ada tab yang form registration, ada galeri, kemudian ada new seperti itu. Nah, kemudian di bawah sini di bagian tab bar-nya ini, di sini kan kita return-nya tadi langsung center ya. Jadi dia nggak ada app bar. Tapi kalau misalnya kita return-nya di sini adalah scaffold, kita coba buat widget ya. Kemudian misalnya di sini kita scaffold, ini nanti kita harus ganti dia dengan body. Nanti kita bisa lihat ya perbedaannya. Dia masih sama, cuman bedanya di sini kita belum declare yang app bar-nya. App bar. Hmm.
Oke, jadi dia ada di atas sini ya. Nah, kita coba bikin satu buah page lagi ya. Misalnya ini kita bikin page tab 2. Dan di sini kita pakai yang tadi lagi, kita coba pakainya adalah returnnya langsung center, cell, kemudian teks. Ini adalah tab kedua. Nah, ini tinggal kita ganti di bagian sini. Ini kita ganti di bagian sini, page tab 2. Seperti ini. Ini kalau kita running, nah dia seperti ini. Jadi ada beda ya. Kalau misalnya kita returnnya langsung ke center, itu kita nggak bisa bikin app bar di atas sini. Tapi kalau kita returnnya di atas sini adalah dia scaffold, maka dia bisa app bar dan juga bisa badinya gitu. Nah, ini masih berkaitan dengan hierarki dari Flutter yang sebelumnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Udah ada? Paham ya? Tapi nanti di belakang ada pertanyaan nggak? Takutnya nanti setelah kelasnya selesai baru bertanya. Tapi mungkin sebaiknya sih dicobain ya. Jadi nanti eh, bisa tahu paham enggak, terus errornya bagaimana, nanti bisa langsung dicobain. Atau mungkin yang udah ada pakai Android Studio-nya bisa juga ngikutin ya. Terus bisa langsung cobain bisa berhasil atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan buat outputnya adalah yang registrasi yang ini ya. Kita buatnya yang kayak gini. Jadi dia ada nanti isi full name, username, email, tanggal, password gitu ya. Kemudian ada drop down, dia ada pilih agamanya apa, kemudian dia laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian nanti ketika klik disimpan, ini sebenarnya dia cuma nyimpan data sementaranya aja ya. Jadi ketika dia di pop up, nanti apa yang diisi, nah itu nanti yang keluar gitu. Jadi kita belum sampai ke tahap yang dia simpan ke database, tapi di sini kita coba simulasikan nanti dia ketika dia diklik simpan, nanti data apa yang dia disimpan seperti itu. Oke, untuk yang ini kita bikin page baru ya. Kita bikin di sininya directory, misalnya di sini screen page ya. Dan di sini kita bikin sebuah dar file namanya page registration. Nah, sebelum itu nanti kita butuh satu buah library untuk pakai date picker-nya ini. Itu nanti kita pakai library namanya intl ya. Kita nanti buka di sini, di pub.dev-nya, kemudian nanti kita pilih ya. Di sini tuh dia intl namanya. Yang ini. Nah, ini dia berfungsi untuk date picker ya, uh, atau date format seperti itu. intl. Nah, cara installnya nanti kita tinggal klik yang bagian instalasi. Kemudian dependencies-nya ini kita copy. Ini kita copy, kemudian nanti kita masukkan dia ke paspec.html. Oke, ini sudah.
Link projectnya ada di sini ya, ada di sini. Ini pertemuan keberapa ya? Ketiga ya. Oke. Nanti kalau mau nyobain bisa ngikutin dari codingan yang itu juga ya. Oke, ini kita udah coba tambahkan di sini INTL, kemudian kita udah upgrade ya. Tapi kalau rasanya kurang yakin nanti bisa coba pakai pub upgrade. Oke, kita coba desain view-nya dulu. Di sini kita bikin full ya, set full page register. Nah, kemudian di sini kita bikin beberapa text editing ya. Jadi untuk yang ini kita pakai namanya text editing controller ya. Jadi nanti kita perlu declare satu-satu kontrolnya di bagian sini. Jadi kita butuh full name, username, email, kemudian tanggal, password, pilih agama ya. Jadi kita ada beberapa di sini kita mau tambahkan text editing controller, misalnya txt full name, text controller, kemudian ada username 123 yang kita ganti txt username, kemudian ini txt email, ini txt password, kemudian ini txt tanggal lahir. Oke, setelah itu kita panggil di sininya adalah scaffold, kemudian kita panggil appbar, kemudian kita pakai color karena ya, kemudian title-nya text register form. Nah, kemudian di dalam sini kita buat body-nya, body, kemudian dalam sini ada form, terus di sini dia ada, kita pakai cell ya, cell, kemudian ada padding. Padding ini nanti untuk jaraknya ya. Ini konstitusi, oh bukan titik ya.
Search. Ini kalau misalnya formnya panjang, nanti kita tambahkan ini ya, single cell scroll view. Nah, setelah itu kita tambahkan cell, kemudian kolom. Nah, dalam kolom ini nanti kita tambahkan field-field yang mau kita buat ya. Ini kalau kita coba running, kemudian kita ganti di bagian sini, ini register form ya. Page register. Ini kalau kita running, nah dia udah seperti ini. Cuman formnya di dalam sini masih kosong ya. Jadi kita tambahkan di dalam sini. Text form field. Kemudian controller. Kemudian kita di sini pakai txt full name ya, yang tadi. Kemudian kita pakai decoration, kemudian input decoration. Kemudian kita tambahkan hint text-nya, full name ya. Terus juga kita tambahkan border, outline, input border. Kemudian kita tambahkan border radius. Ini biasanya buat dia agak melengkung ya. Di sini kita set 10. Kemudian kita tambahkan size box nanti di bawah sini. Text field, text field. Oke, ini kalau kita running, dia kira-kira seperti ini. Oke. Terus kita ada berapa tadi yang mau kita bikin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Satu lagi drop down, jadi kita coba bikinnya 5 dulu. Ini kita copy, ini kita paste ya. Ini yang ini jangan lupa, ininya untuk deklarasi text editingnya dia harus ada di belakangnya seperti ini ya. Text editing controller. Kemudian nanti untuk di bagian text form field-nya ini, untuk di bagian property controllernya ini kita harus panggil sesuai dengan yang dia punya gitu. Jadi jangan sampai nanti kita bikinnya di sini full name, tapi di sini malah txt misalnya email gitu. Dan itu nanti ketika dia ketik, nanti dia akan mendapatkan nilai yang berbeda. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini txt username ya. Jadi di sini juga kita ganti menjadi username. Terus dia di bawah sini ada email, ini kita copy ya. Kemudian ini kita ganti jadi email. Ini kita ganti juga menjadi txt email. Kemudian setelah itu kita ada lagi namanya tanggal lahir ya, sama password. Txt tanggal lahir. Kemudian kita copy lagi yang ini. Kemudian ini kita ganti menjadi txt password. Ini juga txt password. Oke, kalau kita running, dia nanti akan jadi seperti ini. Oke, jadi kita udah punya beberapa datanya ini ya. Beberapa field ya, yang buat kita isi. Nah, setelah itu nanti kita butuh namanya untuk drop down ya. Untuk drop down
Drop down kita buat di bawah sini. Ini kita deklarasi dulu ya. Nah, di atas ini kita perlu deklarasi untuk variabel penampung agama nanti yang dia pilih. String. Sama satu lagi untuk yang variabel jenis kelamin. Nah, setelah itu baru di bawah sini, ini kita buat untuk drop down, pilih agama ya. Nah, sini kita tambahkan kontainer, kemudian alignment, inlet center, kemudian bisa kita tambahkan height-nya 65, terus kita tambahkan decoration, box decoration, terus setelah itu kita tambahkan border ya, border, kemudian border dan all, dan kita tambahkan width-nya 1, kemudian color-nya kita tambahkan di sini warna hitam ya, black. Oke, seperti ini. Dan kemudian setelah itu kita tambahkan border radiusnya. Border radius itu dia untuk yang buat lengkungan ini ya. Lengkung-lengkung ini nanti itu namanya border radius. Jadi kalau misalnya semakin banyak lengkungannya, ininya tinggal kita rubah ke yang besar aja. Ini kan kalau 10 ya, 10 itu dia sedikit di sini. Tapi kalau misalnya dia agak banyak, nanti kita bisa tambahkan misalnya di sini 40 gitu ya. Oh, ini ada error ya. Ini ada error di expected identifier. Oh, ininya belum selesai. Oke. Oke, ini kayak gini ya. Jadi kalau misalnya bordernya 40, jadi dia akan lengkungannya lebih tajam lagi, lebih membulat lagi gitu. Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan di sini border radius ya. Dan circular, kemudian 10. Kemudian kita tambahkan di sini dia untuk drop down ya. Cell, kemudian drop down button. Kemudian di sini kita pilih value-nya yang tadi, yang variabel kita deklarasi di atas untuk yang agama. Kemudian nanti kita tambahkan di sini underline, kemudian kita tambahkan kontainer kosong aja. Terus kita tambahkan is expanded-nya true. Kemudian di sini kita tambahkan hint ya. Kemudian kita tambahkan padding. All 8. Terus kita tambahkan di sini cell-nya teks. Silahkan pilih agama. Jadi ini nanti kita mau bikin yang ini. Jadi ketika nanti di default-nya dia ada pilih agama seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kalau kita mau menambahkan value atau item dari drop down-nya ini, nanti kita bisa tambahkan di bawah sini ya. Ini items. Kemudian nanti misalnya di sini kita tambahkan ada agama Islam gitu ya. Kemudian ada Buddha. Kemudian ada Kristen. Nah, kayak gini. Kemudian setelah itu
di bawah sini kita tambahkan ya. Ini kita jadikan dia nanti data map ataupun data yang nanti berbentuk bisa berbentuk data yang dipilih ya. Dan ini nanti dia bentuk data mapnya itu hampir sama kayak data list lah begitu. Kemudian kita return drop down menu item. Kemudian di sini kita tambahkan value-nya yang ini data mapnya, kemudian kita tambahkan child, kemudian padding, kemudian kita tambahkan padding, terus nah kemudian ini kita tambahkan ini, terus di dalam sini kita tambahkan dia jadi tulis. Nah, gini. Jadi untuk bikin drop down ya. Jadi untuk bikin drop down-nya tadi ini untuk yang teks yang default-nya, kemudian itemnya kita deklarasikan ini. Nah, kalau kita udah punya item yang ini kita deklarasi dalam bentuk array, nah kita kan mau jadiin dia dalam bentuk yang bisa di-scroll ya, drop down-nya. Tapi di sini untuk bisa menjadikan dia di-scroll, itu yang data yang array-nya ini kita jadikan dia dulu ke dalam tipe data map. Nah, tipe data map-nya ini nanti baru setelah itu dia baru kita bisa panggil ya di sini dalam bentuk teks seperti itu. Dan setelah itu nanti teksnya itu dia dalam bentuk yang berubah menjadi data list. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kita ingin rubah-rubah value-nya, kemudian kita pengen lihat dia berubahnya apa, nanti di sini kita tinggal tambahin onceng ya. Kemudian file. Kemudian di dalam ini kita tambahkan ya. Ini kita tambahkan set state yang tadi. Ini yang proses do in background yang di dalam view ya. Kemudian set state, kemudian kita define yang file agama ini dia sama dengan file. Jadi nanti apapun yang ada di dalam di sini, yang di stringnya ini, dan yang ketika dia udah dipilih, nanti dia akan dijadikan objek yang sama dengan yang filenya ini. Jadi maksudnya apa yang dipilih itulah variabel yang data yang akan tampil seperti itu. Ini kalau mau lihat printnya juga ini bisa ya, data agama ya dipilih. Ini adalah file. Ini nanti munculnya di bagian ini aja, terminal ataupun konsol dari developernya. Di view-nya ini nggak bakal muncul. Oke, kita udah punya ini, kita coba running ya. Oke, jadi dia udah muncul seperti ini ya. Silakan pilih agama. Nah, ini hint yang tadi, hint yang bagian sini. Kemudian nanti ketika dia dipilih, ini ada Buddha, kemudian Protestan, dan lain-lain gitu ya. Ini item yang ini tadi, item yang kita bikin. Kemudian untuk dia berbentuk yang list ini fungsinya yang ada dalam sini. Dia dalam bentuk map dulu, setelah dia jadi map, kemudian baru dipanggil ke dalam bentuk widget text, baru dalam bentuk yang widget tulis gitu. Nah, kalau misalnya yang on change-nya ini kan kita bisa pilih ganti-gantian ya, ganti-gantian gitu. Nah, ini dia ada di dalam yang sini, on change-nya ini. Jadi apapun yang nanti kita pilih, itu variabelnya itu udah sesuai dengan deklarasi yang di atasnya tadi.
Jadi kalau kita mau lihat di dalam sini apa yang kita pilih, ini kita bisa lihat di terminalnya ya. Oh ini, ini munculnya di sini. Yang kita pilih tadi ada Buddha, Protestan, Kristen gitu-gitu ya. Jadi tergantung apa yang kita klik di sini. Nah di sini nanti akan keluar seperti itu. Oke, setelah itu kita mau bikin radio button ya. Nah untuk radio buttonnya ini kita tambahkan dia di bawah sini. Di kontainer, kemudian kita tambahkan raw ya. Kemudian ini kita tambahkan main axis alignment, kemudian space evenly. Oke, kemudian kita tambahkan di sini widget nama dia fleksibel. Jadi ini untuk apa namanya, biar widgetnya fleksibel ya, biar ngikutin dari view ataupun dari layout ataupun dari tampilan ininya, layarnya. Jadi kita pilih di sini fleksibel, kemudian shell, kemudian radio, list style. Nah, kemudian nanti kita tinggal set di sini value, di sini misalnya laki-laki. Kemudian kita tambahkan group value. Di sini ini sesuai dengan yang kita deklarasi di atas tadi stringnya ya. Kemudian ini juga kita tambahkan on change di sini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan file, cek jenis kelaminnya sama dengan file yang ini. Oke, kemudian nanti di dalam sini kita bisa tentukan ya aktif colornya apa. Misalnya di sini green ya. Kemudian title-nya teks, sel di sini laki-laki. Oke, ini sudah. Kemudian ini kita copy paste aja. Kemudian ini kita copy paste, ini kita ganti jadi wanita. Ini kita ganti jadi wanita. Oke, ini dia ada seperti ini ya. Ini terlalu mepet kayaknya ya. Ini kita coba tambahkan box. Group value, oke. Oke, ini sudah. Kemudian kita lanjutkan ke bawahnya. Ini kita akan bikin tombol simpan ya. Nah, ini kita bikin di bawahnya sini. Slash box. Kemudian high, kemudian 10. Kemudian kita tambahkan di sini material button. Dan kita tambahkan on press ya. Terus di sini kita tambahkan color sudah green. Kemudian text colornya warna putih. Kemudian kita tambahkan height-nya di sini 45. Nah, setelah itu
Kita tambahkan cell, kemudian teks ya. Sini simpan atau submit lah ya. Submit. Oke, jadi dia nanti seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hmm, Oke, sekarang ini baru view yang kita bikin ya. Nah, kalau kita mau menangkap data yang udah kita bikin tadi, itu nanti kita tinggal tambahkan di dalam submitnya ini ya. Nah, cuman kita akan perlu tambahkan beberapa condition ya di dalamnya sini. Jadi ini kan form ya, jadi kita perlu untuk mengecek apakah nanti ini kalau misalnya kosong nanti dia ada warning gitu ya, jadi dia harus diisi semua. Nah untuk itu nanti kita bisa pakai namanya key dari formnya ini. Jadi untuk mendapatkan itu kita perlu deklarasi di atasnya sini dulu namanya global key ya. Sini kita deklarasi key untuk form. Di sini kita tambahkan global key. Kemudian di sini kita tambahkan form state. Oke, kita deklarasi seperti ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan di dalam key-nya, formnya ini. Kita tambahkan di sini, dia namanya key form ya. Kemudian kita tambahkan juga di sini validasi. Jadi dia pakai auto validation mode. Kemudian di sini kita pakai namanya auto validation mode, kemudian on use interaction. Ini untuk validation data formnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mengecek ya masing-masing dari formnya ini dia kosong apa tidak gitu ya. Nah, itu nanti kita perlu tambahkan di masing-masing text form field-nya ini validator ya. Jadi di bagian sini kita bisa tambahkan validator ini. Kemudian kita tambahkan ya. Is empty. Kalau dia empty, nanti dia tidak boleh kosong. Ini ya, kita coba cek di sini decoration. Oh, ininya nol. Oke. Jadi ini untuk validatornya ya. Nah, validator ini nanti kita tambahkan di masing-masing text form field-nya ini. Text form field yang ini, kemudian yang ini juga, terus yang ini juga, yang ini juga, yang password juga.
Terus yang ini nggak perlu, agama nggak perlu. Ini untuk validation yang ini aja, text form. Ini udah jalan belum ya? Kita coba restart ya. Tidak sama dengan empty, tidak boleh kosong. Oh ya, sorry. Kita perlu lagi nanti ada tambahkan di bagian sini ya, di validasi di ketika dia tombol klik submitnya. Nah, kalau ini dia baru validasi di widget text formnya. Nah, setelah itu nanti kita akan tambahkan validasi di dalam buttonnya. Oke, kita coba tinggal text form field, text form field. Ya, ada yang bertanya? Ini masih terpencet kah, Farhan Abyu, atau memang ada yang mau ditanyain? Oke, kita selanjutnya di sini akan menambahkan validasi untuk di ininya ya, di buttonnya. Tapi sebelum itu kita akan tambahkan yang untuk validasi tanggal lahir ya. Kita belum pakai yang tanggal lahir tadi, tapi di sini kita butuh untuk date picker ya. Jadi di sini kita tambahkan future, kemudian selected date, kemudian asing, kemudian nanti kita pakai date time, date, sama dengan await, show, date picker. Nah, di atas ini kita import yang library kita punya tadi ya. Import intl data yang ini. Show date picker. Nah, di sini kita tambahkan initial date-nya. Initial date-nya, date time, titik now. Ini first date-nya, kita set dia di date time. Ini mulai dari 1950. Kemudian last date-nya misalnya kita set di sini date time 2100. Kenapa Farhan Abiu? Izin Pak, layar HP saya retak Pak, bagian bawahnya Pak. Mohon Oh, maaf ya Pak. oke. Paham. Oke, kemudian di bawah sini kita akan tambahkan ya, if that pick date-nya tidak sama dengan 0, if pick date-nya tidak sama dengan 0, kemudian kita tambahkan set state ya.
Nah, kemudian di sini nanti kita tambahkan yang ini ya, txt tanggal lahir tadi, the text, kemudian date format. Ini kita pakai format yang DD, kemudian kemudian YY. Kemudian kita tambahkan format, kemudian fixed date. Oke. Jadi di sini kita butuh satu buah ini ya, metode untuk pilih tanggal. Jadi di sini kita pakai datetime, kemudian dia muncul nanti show date picker-nya. Kemudian setelah itu yang ini dia akan ngambil data dari widget txt tanggal lahir gitu. Jadi nanti apa yang ada di txt tanggal lahirnya itu dia akan masukkan ke dalam formatnya adalah DD, kemudian YYY gitu. Nah, DD ini dia maksudnya day ya, atau hari, kemudian ini adalah month atau bulan, kemudian YY ini adalah year atau tahun, seperti itu. Nah, setelah itu kita ke bagian txt tanggal lahirnya tadi. Kita coba cari txt tanggal lahir ya, yang ini. Nah, di sini kita udah punya controller yang txt tanggal lahir, kemudian kita juga udah ada validatornya. Kemudian kita perlu tambahkan satu lagi di sini adalah on tab. Jadi ketika dia di tab itu dia akan milih dan dia akan langsung manggil namanya metode yang selected date yang tadi. Jadi dia langsung manggil metode yang atas ini. Jadi kalau kita running itu dia kira-kira bakal seperti ini. Ini dia langsung keluar tanggalnya. Jadi kita nggak perlu ketik seperti itu. Dan ketika kita pilih dia langsung muncul seperti ini. Dan di atas ini kita bisa lihat ya, dia tidak boleh kosong, dia tidak boleh kosong, dia tidak boleh kosong, seperti itu. Ini kalau nanti dia udah diisi, nanti dia langsung udah nggak merah lagi. Oke, yang ini sudah ya. Nah, yang terakhir itu stepnya adalah kita mau bikin validasi di dalam buttonnya ini. Jadi kita kan mau ngecek ya data-data apa saja yang udah diinputkan user di sini tadi. Kemudian kita mau ambil datanya, kemudian nanti ketika dia submit, dia muncul pop-up lah data-data apa saja yang udah disubmit di dalam sini. Nah, untuk stepnya itu kita tambahkan ini di dalam material button submitnya ini. Submitnya ini, bentar ya. Oke, di dalam sini di on press-nya ini kita tambahkan ya. Ini untuk cek kondisi dan get data inputan. Nah, sebenarnya untuk nge-get data dari text field yang udah kita tulis tadi, dia cukup seperti ini aja sih sebenarnya ya. TXT, tanggal lahir, dan teks gitu. Jadi ini untuk mengambil data dari yang ada di text form field-nya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, di sini kita akan tambahkan ya validasi. Dia akan ngecek terlebih dahulu if key form that current state. Kemudian validate ya, kita validasi. Kemudian sama dengan true. Kemudian setelah itu kita if lagi. Filenya jika jenis kelaminnya tidak kosong atau tidak sama dengan 0 dan file yang agama tidak sama dengan 0,
maka di dalam sini kita munculkan show dialog. Show dialog ini dia kayak pop up ya. Show dialog, kemudian kita tambahkan builder. Ini konteks. Nah, kemudian di dalam sini kita return alert dialog. Kemudian title, kita tambahkan di sini teks data registrasi. Kemudian kita tambahkan konten. Kemudian di sini kita tambahkan kolom. Nah, apa saja yang mau kita tambahkan di alert dialognya ini nanti tergantung yang di sini. Jadi di sini kan kita ada full name, username, email, password, dan segala macam ya. Kemudian nanti kita tambahkan dalam sini. Kemudian kita tambahkan teks ya. Teks di sini. Ini ada children dulu. Kemudian teks. Kemudian misalnya di sini full name Anda titik 2. Kemudian nanti di sini kita tambahkan ya txt full name the text. Oke, ini dia maksudnya adalah kita mau menampilkan alert dialog dan teksnya itu nanti dia akan muncul kayak misalnya full name Anda adalah terus full name the text gitu. Jadi apa yang ada di inputan txt full name-nya ini nanti kita akan panggil ya. Kemudian kita munculkan dalam sini. Ini kita ganti username ya. Username Anda, kemudian di sini ada email ya. Kemudian ada lagi misalnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Kemudian ada agama. Kemudian ada password. Kemudian ada tanggal lahir. Nah, ini kita sesuaikan lagi. Ini berarti txt username, ini txt email, ini nggak perlu pakai teks ya. Ini dia berarti file JK. Kalau dia agama berarti di sini file agama. Kemudian passwordnya di sini txt password. Kemudian kalau tanggal lahir berarti di sini txt tanggal lahir seperti itu. Nah, kemudian setelah ini kita tambahkan action ya. Di sini action. Kemudian kita tambahkan dia text button. Kemudian di sini ada cell-nya. Sini ada teks ya. Dismiss. Atau misalnya oke. Di sini kita tambahkan navigator ya. Navigator dot konteks. Oke. Sini ada navigator ya. Ada yang tahu fungsinya dari navigator di sini apa? Navigator. Revi tahu fungsinya navigator untuk apa? Tidak ya. Siapa lagi? Ada yang tahu fungsinya navigator? Abdillah tahu? Abdillah Hendra?
Pak. Ya, tahu fungsinya navigator untuk apa? Untuk memindah untuk navigasi, Pak. Kayak Navigasi. pindah halaman gitu. Oke, kalau navigator.pub ini fungsinya untuk apa? Navigator pop itu untuk ya, kayak memindahkan page gitu kan. Ya, Fungsi. dia page juga sih, pindahkan page. Tapi Iya. tahu beda nggak yang pop ini apa? Bedanya untuk apa? Pop balik ke sebelumnya. Ya, untuk Pop. back ya. Iya, back. Oke, jadi navigator ini dia untuk pindah dari satu page ke page yang lain. Dan biasanya navigatornya ada dua ya, navigator push dan navigator pop. Jadi kalau push ini biasanya dari, contohnya misalnya dari kelas A ke kelas B. Jadi kalau kita mau manggil kelas lain dari kelas yang ada sekarang, itu dia pakainya push. Tapi kalau misalnya kita mau balik ya, dari kelas B ke kelas A, atau ini adalah back ya, nah jadi kita pakainya navigator.pop seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke validasi yang tadi. Jadi if-nya di sini tidak kosong. Nah, kalau misalnya dia kosong, kita munculkan di sini else, kemudian scaffold, kemudian scaffold messenger ya, kemudian off, context, kemudian show snack bar, kemudian kita tambahkan snack barnya di bawah sini. So snack bar, context. Dan oke, kita coba running ya. Ini kosong, kosong. Oke, ini kalau kita klik, tadi dia kayak gini ya. Jadi full name-nya adalah ini, emailnya ini, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian agamanya yang dipilih Kristen, kemudian passwordnya ini, kemudian tanggal lahirnya ini, gitu. Jadi ini ya untuk data-datanya. Jadi untuk bikin sebuah form registrasi lumayan panjang juga sih. Jadi ini belum lagi dengan nanti kalau misalnya kita terhubung dengan API ya. Nah itu nanti kita perlu tambahkan apa namanya, proses post datanya, kemudian get datanya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Paham nggak proses dari untuk pembuatan formnya ini? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya coba ini ya. Ini saya coba, kalau misalnya kita udah ngoding, terus nggak yakin ini formatnya benar ya, nanti tinggal kita klik kanan, double
kita blok ya, Ctrl A, kemudian tinggal kita nanti reformat kode with dar format ini ya. Nah, nanti dia akan menyusun kembali ke formatnya biar gampang dan sesuai dengan darnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya yang mau bertanya nih. Kira-kira paham nggak sampai yang tadi? Kira-kira menyimak atau tidak ya? Kita coba tanya Muhammad Bintang. Ada Muhammad Bintang? Muhammad Bintang ada? Insya Allah, Pak. Ya. Oke. Tadi yang ini penjelasannya bagaimana? Bisa jelaskan proses untuk yang drop down ini? Dari sini sampai ke sini kira-kira paham nggak? Ini maksudnya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Gimana Bintang? Oh ya, Pak. Ya gimana? Ini maksud dari codingan yang ini tadi bagaimana? Oh, dia bikin counternya dulu, Pak. Terus? Terus itu baru bikin itemnya yang Islam, Kristen, Protestan, sama terus ke bawahnya, Pak. Kemudian untuk yang di dalam sini ini fungsinya untuk apa? Ketika diklik itu muncul seluruh datanya di bawah, Pak, pas nanti di running. Pas diklik atau sebelum diklik? Pas diklik. Pas diklik, oke. Ini dalam bentuk apa dia munculnya di sini? Dalam bentuk list, Pak. Dalam bentuk list ya, oke. Oke, terima kasih. Kita Noverino Ramadan, ada Noverino Ramadan? Ya, Pak. Oke. Tadi nyimak, yang ini fungsinya untuk apa? Bagian on change-nya ini. Yang on change ini menampilkan opsi yang dipilih. menampilkan atau ini? Mau ubah value-nya ke opsi yang dipilih. Oke. Oke, kita lanjut ya. Gitani Rizkia Pasha ada? Gitani Rizkia Pasha ada? Hadir, Pak. Oke, tadi nyimak nggak? Ada, Pak. Ada, oke. Kalau gitu saya mau nanya yang bagian ini. Oke. Fungsi dari yang on tap, kemudian kontrol dan validator ini fungsinya untuk apa? On tap tuh kalau pas diklik langsung muncul date. Oke, dan pikirnya langsung keluar. Oke, kalau kontrol ini? Untuk memanggil text editing controller yang udah dibuat yang di atas tuh. Oke. Kemudian kalau validator ini? Buat biar datanya tuh tidak boleh kosong. Oke. Oke ya. Oke, satu lagi saya mau nanya ke
Gary ada. Gary PTR ini apa nih? Gary, ada Gary. Gary ada. Kita ke Revi. Ada Revi Wardana. Oke. Revi tadi nyimak nggak? Kenapa? Oke. Mau nanya untuk yang ini fungsinya untuk apa? Buat nampilin dialog, Pak. Ya, dialog. Tapi kesini dia ngecek untuk apa? Ngecek untuk jenis kelamin sama agamanya itu nggak boleh sampai kosong. Oke. Kalau yang ini Itu buat ngambil nilai teks dari teks full name. Teks full name. Oke, baik ya. Oke, kita lanjut ya. Kita sampai jam berapa? Jam 10 ya? Oke, kita coba lanjutkan ya. Oke. Nanti yang di modul ini nanti kalian cobain sendiri yang bagian custom grade-nya ini ya. Custom grade-nya ini cobain sendiri. Takut nanti nggak keburu ya. Tapi kalau misalnya nanti keburu sampai sebelum jam 10, nanti kita cobain yang ini. Kemudian selanjutnya kita cobain yang bagian ini. Search-nya ini ya. Search list. Oke. Kita coba tambahkan, bisa coba apa dulu ya. Register. Oke, kita tambahkan satu buah page lagi di sini, namanya search list data. Kemudian kita import material, kemudian ini kita pakai stateful ya. Nah, kemudian nanti di dalam sini kita akan bikin data ya, data list manual. Jadi kita tambahkan di sini misal list, kemudian string. Kemudian kita tambahkan di sini misalnya list device. List device, kemudian di sini kita tambahkan data-datanya, misalnya di sini iPhone, kemudian Android ya, kemudian tab, kemudian Mac, kemudian laptop, seperti ini, dan iPad. Nah, misalnya kita punya data seperti ini, kemudian di bawah sini kita deklarasi sebuah boolean, is cari sama dengan true. Kemudian di sini kita tambahkan ya, list, kemudian string, kemudian filter data sama dengan seperti ini. Kemudian kita tambahkan di bawah sini text editing controller, kemudian cari, kemudian text editing controller. Jadi nanti kita akan buat dia
seperti ini ya. Jadi ada listnya, kemudian nanti kita bisa search data listnya. Itu. Nah, kemudian di dalam sini kita tambahkan ya, page add listener. Kemudian kita tambahkan di sini if cari titik text that is empty. Jadi kalau data ini kita cari ya, txt cari ya, txt cari, kemudian di sini if cari the text, kemudian kita tambahkan set state di sini is cari sama dengan true. Kemudian kita tambahkan cari teks ini. Oke, kita buat seperti ini ya. Ini untuk listener dari txt atau text controlnya. Nah, kemudian nanti kita tambahkan di bagian sini, kita ke bagian scaffold. Kemudian di sini kita tambahkan app bar, kemudian app bar ya. Terus nanti kita tambahkan di sini title, text, search list. Kemudian kita tambahkan body, kemudian padding ya. Kemudian kita tambahkan paddingnya. Misalnya 10. Kemudian kita tambahkan cell, kemudian kolom. Kemudian kita tambahkan children-nya. Terus di bawah sini kita tambahkan text form field ya. Ini untuk teks pencariannya nanti. Terus nanti di sini kita tambahkan controllernya txt cari. Kemudian kita tambahkan decoration, put decoration. Kemudian hint text, ini search. Kemudian kita tambahkan border ya, outline, input border. Kemudian border radius ya, border radius dan circular 10. Kemudian border side dan none. Field-nya true. Kemudian field color-nya kita tambahkan di sini green. Dan weight opacity-nya 0,1. Nah, kemudian di
bawah sini history, kemudian expanded ya, kemudian cell, list view, state builder, kemudian kita tambahkan item count, list device, dot length, ya. Terus kita tambahkan item buildernya. Kemudian ini ada dia konteks, kemudian index ya. Kemudian setelah itu kita return dia menjadi list style. Nah, di sini kita tambahkan title, kemudian text ya, list device, kemudian kita panggil indeksnya. Nah, kalau ini dia error karena dia butuh kondisinya ya. Kondisinya di sini kita tambahkan create filter list. Nah, di sini nanti kita butuh bikin apa namanya, widget baru ya untuk yang bagian sininya. Jadi ini dari luar dari widget scaffold-nya ini kita tambahkan di sini widget. Nama widgetnya adalah ini, create filter. History, kemudian expanded ya. Expanded. Oke, sini kita tambahkan filter data sama dengan ini filter data. Ya. Oh sorry, ini salah. Ini harusnya di luar dari text form fill-nya ini ya. Ini. Oke, jadi di sini tadi kita bikin namanya, ini enggak error ya. Filter list. Ini kita bikin data dulu deh. Sebentar. Cell text. Ini data. Oke. Ini udah enggak error. Nah, di Flutter ini kita juga bisa bikin widget di dalam widget ya. Karena dia basicnya adalah semuanya kelas. Jadi ini contohnya misalnya ya, kita pengen memanggil widget ini berkali-kali ya. Jadi kita bisa pakai method dan kita bikin sendiri kelasnya. Nama filternya misalnya create filter data list ya. Nah, ini tuh nanti kalau misalnya kita panggil ya, ini nanti dia akan mengecek apakah dia sedang mencari apa enggak. Kalau misalnya dia nggak mencari, ini akan muncul yang listnya ini. Tapi kalau misalnya dia sedang mengketik yang di text form field-nya itu, nanti dia akan muncul yang ini, data yang ada di sini gitu. Nah, ini kita coba panggil di bagian sini ya. Ini page search data. Oke, dia seperti ini ya. Untuk listnya sebenarnya udah muncul, cuman action di dalam listnya ini belum ya. Ini listnya udah muncul. Nah, maksud dari widget yang ini tadi, mana dia ya? Filternya ini maksudnya nanti ketika ini diklik, dia akan muncul satu view lagi atau satu widget lagi gitu. Nah, ini kita tambahkan ya widget filter listnya. Ini kita tambahkan filter data sama dengan yang ini. Kemudian for.
kemudian i kecil dari list device that length dan kita tambahkan di sini ya, if item titik to lowercase constants cari the text to lowercase. Dan kita tambahkan di sini filter data that add item. Oke, maksudnya di sini ketika dia memanggil widget yang filter data listnya ini, dia akan mengecek ya secara keseluruhan linknya, listnya. Kemudian nanti di sini kalau misalnya yang diketik itu dalam bentuk yang lowercase, ataupun nanti semuanya dijadiin dalam bentuk lowercase ya. Kemudian nanti ketika dia ada ketik ya di dalam txt carinya ini, nanti dia akan dimasukin ke dalam filter datanya. Nah, setelah itu nanti kita akan return ya di bawah sini. Ini returnnya ini kita ganti ya. Returnnya di sini hasil source. Ini kita bikin widget lain lagi. Nah, kita butuh widget satu lagi di bawah sini. Namanya widget hasil source. Jadi nama widgetnya ini kita bisa custom sendiri ya namanya. Nah, kemudian kita return di sini dia adalah expanded. Kemudian kita tambahkan child, kemudian list view, kemudian dot builder. Kemudian kita tambahkan di sini item count, kemudian filter data.length, kemudian item builder, kemudian tambahkan di sini konteks ya, index, return, kemudian list style. Oke, jadi maksud dari dua widgetnya ini, kalau misalnya nanti dia sedang mencari ya, sedang search, nanti hasilnya itu dalam bentuk hasil search yang di bawah sini. Nah, hasil search itu apa? Dia nanti akan membentuk list view juga. Terus datanya diambil dari filter data.length. Kemudian nanti di sininya dia akan return dalam bentuk list style ya. Jadi untuk datanya itu yang ada di hasil pencariannya itu tergantung dari item yang kita ketik begitu. Nah, ini kita coba jalankan ya. So, di sini nah ini. Jadi dia munculnya seperti ini. Jadi dia tabnya tab lah. Search-nya ini ya harus sesuai ya. Ataupun dia kalau misalnya nggak sesuai nanti dia akan ada suggestion lah di dalam sini.
Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, Muhammad Wiki Alfira ada? Muhammad Wiki ada? Ada Pak. Oke. Wiki ini, kalau ini arti dari codingannya apa? Maksud dari codingannya? Buat bentar. Kenapa? Tanda tanya di sini maksudnya apa? Sama tanda seru, tanda titik dua di sini maksudnya apa? Untuk nyari nggak sih Pak? Iya, nyari. Cuma maksud saya, maksud tanda tanya yang ada di dalam sini sama tanda seru di sini dia maksudnya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Siapa yang belum tadi ditanya ya? Alfa Yuliansa ada? Ada Pak. Oke. Ini tadi maksudnya apa? Yang tanda tanya terus tanda titik dua ini di dalam blok codingan ini maksudnya bagaimana? Yang bagian ini kurang paham Pak. Oke. Ada yang bisa bantu jelasin? Cakra bisa? Cakra Adana? Revi bisa? Bisa, Pak. Oke, boleh? Jadi itu ternary operator, Pak. Jadi dia ngecek nilai dari isjari, kalau nilainya true yang ditampilkan yang expanded, kalau nilainya false yang ditampilkan create filter list. Oke, benar ya. Nah, maksudnya adalah jadi di dalam blok yang ini, iscarinya ini, karena iscarinya ini di atas kita deklarasi sebagai true ya. Jadi kalau misalnya dia kondisinya true, maka di sini tuh dia akan muncul yang bagian sini expanded, kemudian dia list view ya. Jadi dia menampilkan apa yang ada di dalam list yang kita declare yang di atas ini. Jadi dia muncul yang ini. Tapi kalau misalnya dia tidak, dalam artian ada sesuatu yang kita ketik di atas ini, maka ini dia akan memanggil widget yang create filter list-nya ini. Nah, apa saja yang ada di widget create filter list-nya, ini adalah yang ada dalam sini. Jadi apapun yang nanti kita ketik, kemudian dia akan convert, kemudian dia akan cari yang apa yang ada di dalam list-nya, seperti itu. Nah, itu dia memanggil yang di dalam create filter list-nya ini ya. Oke. Oke, baik. Kita masih ada waktu. Ya. Tapi kita beneran sampai jam 10 ya. Kita coba cek dulu ya.
Ya, ke jam 10 ya. Oke, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Jadi di sini kita ada materi untuk galeri foto yang kayak gini, ataupun kita bikin movie apps ya, seperti ini. Tapi mungkin ini nanti kalian yang selesaikan ya, yang bagian custom grid-nya, nanti contoh di bagian sini. Cuman di sini saya pengen bantu untuk bagaimana cara untuk memasukkan foto ya ke dalam sini. Nah, contohnya misalnya kita bikin, ini kita coba cari cover movie Januari 2024. Oke, misalnya kita punya movie-movie yang seperti ini ya. Nah, ini kita download dulu, kita copy dulu satu. Ya, kemudian kita masukin di sini ya. Misalnya film 1, kemudian ini film 2. Ini film 3. Oke. Ini contoh saya masukin 3 ya. Nah, setelah itu cara masukinnya adalah kan kita udah download tuh tadi. Nah, tinggal kita copy yang ini, kita copy. Ini dia ada web app 1 ya. Kita copy yang pakai JPEG saja. Ini 2 ya, ini 2 ini. Terus di sini kita klik new, kemudian kita pilih directory. Ini kita pilih gambar ya. Ketik gambar. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini. Dia udah ada di dalam file gambar ini. Tapi dia nggak bisa langsung kepake. Jadi kita harus panggil dulu ya. Jadi kita panggil di dalam sini. Kemudian kita aktifkan yang line 63 di sini. Yang ini kita aktifkan. Kemudian ini kita sejajarkan ya. Yang ini ganti. Ini kita declare nama folder gambarnya. Terus misalnya di sini kita tambahkan film 1.jpeg. Kemudian kita tambahkan juga gambar, kemudian film 2. Film 2.jpeg. Nah, kalau misalnya kita punya 10 gambar, nah mungkin ringkasnya seperti ini aja. Jadi kita panggil nama folder pakai slash. Jadi biar bisa kepanggil secara keseluruhan gitu ya. Nah, karena kita ada yang kita edit di bagian paspreknya, seperti biasa kita harus pubget ya. Kita pubget dulu di sininya. Kemudian nanti untuk make sure kita boleh pub upgrade. Gitu. Nah, kita bikin satu buah screen lagi. Di sini, misal di sini page galeri movie. Dan kita import kemudian material ya. Kemudian kita pilih stateful page galeri movie. Nah, ini saya coba contohkan yang simpel aja. Untuk yang detail-detailnya nanti bisa ikutin yang di dalam sini ya. Kemudian di dalam sini ini saya coba contohkan pakai scaffold ya. Scaffold. Kemudian app bar, kemudian background, color green. Kemudian setelah itu kita tambahkan title, text, background, galeri movie. Kemudian kita tambahkan di sini body. Kemudian kita bisa tambahkan exhibit center ya, kemudian cell, kemudian mungkin kita bisa tambahkan row ya, row, kemudian main axis ininya evenly, kemudian kita tambahkan children.
Nah, di dalam sini kita tambahkan image.asset. Nah, kita tinggal panggil nih nama asetnya apa. Misalnya gambar slash film 1.jpeg. Kemudian kita bisa atur height-nya, misalnya height-nya di sini 150, width-nya misalnya dia 100. Kemudian ini juga, ini dia film 2 ya, seperti ini. Ini kita coba panggil dia di page gallery. Ini kita refresh ya, page gallery movie. Oh ya, ini tadi belum kita running ya. Oh, sudah. Nah, ini karena tadi kita ada nambah di paspec ya. Ini biasanya kita stop dulu. Terus kita baru running lagi. Oke, ini kita udah running. Oke, nah dia seperti ini ya. Ini kalau misalnya kita mau bikin beberapa galeri juga bisa, beberapa foto ya. Nah, dia seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Foto. Oke. Ada pertanyaan? Sampai di sini paham? Ada yang tidak paham kah? Oke, kita ada waktu mungkin sekitar 10 menit lagi ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, boleh. Untuk recordan Zoom-nya nanti ada dibagikan Pak. Untuk apa? Record Zoom Jimit ini Pak. Oh ya, ada. Nanti saya kirim di ini ya, di grup ya. Coba ya. Oh baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cakra paham? Gitani, Rizky, Noverino, Bintang, Abdillah, Jerry, Dwiki, Devi, Irfan. Ini siapa lagi nih? Gibran, Diwa, semuanya ya. Paham nggak dengan apa yang tadi saya jelaskan dan saya coba ini praktekkan? Paham Pak. Paham ya? Oke. Oke, baik. Oke, paling untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan mungkin itu saja. Nanti untuk link dari rekamannya nanti saya kirim di grup ya. Oke, mungkin itu saja untuk di pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.